Bab 531/540 Jiwa Bela Diri Khusus. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, dan Cukin tentu saja tidak akan membiarkan Lei Yinger pergi. Hubungan konfirmasi semacam ini masih mengambil inisiatif untuk menyerah. Jadi, Cukin langsung mencabik-cabiknya, mengabaikan 3721. Suara kulit retak, ding. Ini pertama kalinya tuan rumah terdeteksi mendapatkan Dewi Lei Yinger. Memperoleh pil evolusi jiwa bela diri eksklusif Lei Yinger. Cheat, membakar langit dan merebus laut. Lei Yinger layak mendapatkan fisik api jahat, dan antusiasme yang ditunjukkan bahkan agak kalah dengan Chu dan Qin. Keduanya bertarung sampai fajar. Meski begitu, Lei Yinger masih tampak belum selesai, berbaring di pelukan Cukin. Yinger, kamu. Cukin menatap Lei Yinger. Dia tidak mengatakan bahwa dia sedikit lemah, tetapi sedikit terkejut. Maaf, Cukin, apakah aku terlalu gila? Lei Yinger berkata, tapi, aku tidak bisa menahannya. Tidak masalah, aku bisa mengerti. Cukin membelai kepala Lei Yinger dan tersenyum lembut. Lei Yinger mengangguk dengan gembira, mengatakan bahwa dia memiliki babak baru dalam perilakunya. Yinger, sepertinya fisik api jahatmu. Aku benar-benar perlu membantumu menyingkirkannya. Cukin menghela napas sedikit. Ya, Lei Yinger mengangguk dengan gembira. Ngomong-ngomong, Yinger, apa roh seni bela diri keduamu? Tanya Cukin. Ketika Lei Yinger mendengar kata-kata itu, dia sedikit tidak bisa berkata-kata. Kenapa? Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Cukin tersenyum, kalau begitu aku ingin melihatnya lebih banyak lagi. Awalnya, aku tidak ingin menunjukkannya kepada siapapun. Tapi, untukmu, itu pasti pengecualian. Lei Yinger berkata, berdiri, dan segera 2 hitam dan 5 merah di bawah kakinya, 7 cincin roh menyala. Cukin tidak terkejut dengan cincin roh Lei Yinger. Dia adalah jiwa bela diri kembar, jadi dia bisa melakukan ini secara alami. Terlebih lagi, Lei Yinger adalah Raja Binatang Buas. Kemungkinan menemukan binatang roh berusia 100.000 tahun lebih tidak diketahui daripada orang biasa. Seberapa banyak? Detik berikutnya, di belakang tubuh Lei Yinger yang cantik, ada sosok lain yang secantik dewa tetapi tampak seperti iblis. Sosok ini sempurna dan seksi, dan penampilannya tidak kalah dari Lei Yinger. Ada sayap hitam di belakangnya dan 2 tanduk iblis di atas kepalanya. Sangat mirip dengan Sucubus dalam mitologi barat. Namun, Sucubus ini tidak begitu tipis, seperti Lei Yinger saat ini. Yinger, kamu jiwa bela diri. Cukin terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat jiwa bela diri yang aneh. Lei Yinger buru-buru mengambil seni bela diri kedua, jadi, Cukin, aku tidak berani memperlihatkan seni bela diri kedua kepada orang lain. Jika ini terjadi saat pertarungan, Lei Yinger akan malu melepaskan jiwa bela diri seperti itu. Oleh karena itu, sebagai upaya terakhir, Lei Yinger tidak akan pernah memanggil jiwa bela diri ini, apalagi memberitahu orang lain tentang hal itu. Tidak masalah, Cukin tersenyum tenang, mungkin itu bisa memberikan efek yang mengejutkan. Tidak, sama sekali tidak. Lei Yinger menggelengkan kepalanya. Dia adalah Raja Binatang Buas dan dia sangat tidak tahu malu. Baiklah, tapi Yinger, aku sangat penasaran, dari mana jiwa bela dirimu berasal? Apakah kamu bukan binatang buas, dan orang dewasa yang berkultivasi ulang? Tanya Cukin. Lei Yinger menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu dari mana dia berasal. Tampaknya itu sudah ada di tubuhku sejak aku lahir, kalau tidak aku tidak akan memiliki api jahat. Kurasa itu mungkin tersembunyi di dalam darah ayahku. Itu adalah binatang buas jiwa iblis. Itu mungkin, jiwa bela diri Kiwer. Disimulasikan oleh garis keturunan naga emas yang tersembunyi di tubuhnya. Cukin mengangguk, sangat mungkin darah di tubuhmu mengaktifkannya. Ya, Lei Yinger mengangguk, Cukin, apakah kamu benar-benar punya cara untuk membantuku? Tidak hanya aku punya, tapi aku bisa membantumu sekarang. Cukin balas tersenyum. Ah, benarkah? Lei Yinger berkata dengan gembira. Tentu saja, Cukin mengangguk, berpura-pura mengambil pil evolusi jiwa bela diri eksklusif Lei Yinger dari wadah pemandu jiwa, sebenarnya, dari ruang sistem. Ini bukan pertama kalinya Chu dan Qin memperoleh pil evolusi semacam ini. Sebelum Bibi Dong menelan pil evolusi bela diri semacam ini, dia mengembangkan jiwa bela diri menjadi permaisuri pemakan jiwa dan ratu kematian.
Jadi bagi Lei Yinger, efeknya seharusnya sama. Bagaimanapun, sistem selalu mempertimbangkan Chukin dan para dewi. Apa ini? Lei Yinger dengan senang hati mengambil alih pil evolusi jiwa bela diri dari tangan Chukin. Kamu bisa menyingkirkan api jahatmu. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Ah, benar-benar, Lei Yinger sangat gembira. Chukin, bukankah kamu mengatakan bahwa benda ini langka? Bukankah begitu, kamu sudah siap? Ketika aku memurnikannya untuk Meyer, aku baru saja memurnikan satu lagi. Aku tidak menyangka itu akan berguna untukmu. Chukin tersenyum tipis. Kamu memakannya dengan cepat, itu seharusnya tidak hanya dapat meredakan api jahatmu. Chukin menambahkan, tidak hanya untuk menghancurkan api jahat. Bagus, kata Lei Yinger, menelan pil evolusi roh bela diri ke dalam perutnya. Saat berikutnya, aku melihat seluruh tubuh Lei Yinger memancarkan api yang mengepul, seolah-olah tubuhnya dibakar oleh api itu. Chukin, apa yang terjadi? Aku merasa sangat panas. Lei Yinger bertanya, tidak apa-apa. Chukin tersenyum tenang. Yinger, duduklah dan panggil cincin roh seni bela diri. Berkonsentrasilah, jangan memiliki pikiran yang mengganggu. Aku di sisiku. Adegan Lei Yinger persis sama dengan Bibi Dong. Saat itu, pakaian Bibi Dong semuanya terbakar. Lei Yinger akan menyelamatkan masalah tanpa mengenakan pakaian apapun. Lei Yinger mendengar kata-kata itu dan segera bertindak, memanggil cincin roh itu lagi. Pada saat berikutnya, jiwa bela dirinya mulai berubah yang terlihat oleh mata telanjang, dan beberapa garis hitam muncul pada jiwa bela diri sucubus itu. Segera, garis-garis hitam ini berubah menjadi baju besi, menutupi seluruh tubuh sucubus yang panas itu. Berhasil, Chukin juga sedikit bersemangat. Pada saat yang sama, jelas bahwa api di tubuh Lei Yinger telah memudar. Chukin tersenyum ringan, diam-diam menunggu Lei Yinger bangun. Akhirnya, pada saat tertentu Lei Yinger bangun, tetapi langsung melemparkan Chukin ke tempat tidur. Pada saat yang sama, Lei Yinger tampak sedikit tidak normal dan matanya sangat panas. Yinger, ada apa? Mengapa api jahatmu memburuk? Chukin bertanya dengan sedikit bingung. Tanpa diduga, Lei Yinger mengubah penampilannya yang membara dan tersenyum dengan tenang. Tidak apa-apa berbohong kepadamu, tetapi aku benar-benar tidak tahan. Buruk. Pada saat ini, Yan Mei berjalan masuk dari luar ruangan. Ah! Tuan, Chukin. Yan Mei terkejut dan kaget saat melihat Chukin dan Lei Yinger sekarang. Meyer, kamu di sini. Lei Yinger tidak tampak malu, berbalik dan menoleh ke Yan Mei sambil tersenyum. Tuan, pintunya tidak tertutup, jadi saya masuk. Yan Mei menjawab, saya akan pergi sekarang. Tidak perlu pergi. Chukin tersenyum tipis. 1 jam kemudian, Chukin dan Lei Yinger keluar dari ruangan dengan cara yang menawan dan menyegarkan. Tuan, aku tidak menyangka kau. Yan Mei menatap Lei Yinger dan berkata, jangan katakan itu. Lei Yinger menunjuk Yan Mei dan berkata, juga, jangan panggil aku tuan di masa depan. Panggil aku kakak Yinger. Ya, kakak Yinger. Maksudku, fisik api jahatmu juga rusak. Yan Mei berkata dengan heran. Baiklah, Chukin menyelesaikannya. Lei Yinger mengangguk. Bagus, sekarang, hanya adik perempuannya yang tersisa. Yan Mei tersenyum. Setelah itu, Yan Mei dan Lei Yinger menatap Chukin secara bersamaan. Laolan, apa fisik jahatnya? Tanya Chukin. Fisik Laolan lebih baik dariku dan Meyer. Lei Yinger berkata, dia hanya akan memiliki api jahat ketika dia bertemu seseorang yang sangat disukainya. Sejauh ini, tampaknya tidak ada gejala. Tidak apa-apa. Chukin mengangguk, itu seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Chukin tidak memiliki pil batin ular matahari berkepala 10, jadi zona apa yang akan dia gunakan untuk membuat penawarnya. Chukin, makan malam. Pada saat ini, suara Qin Shijing datang dari geladak. Bagus. Chukin dan Lei Yinger berjalan ke geladak bergandengan tangan dengan Yan Mei. Chukin dan yang lainnya berlayar selama beberapa hari di laut. Pembawa acara, Chukin. Level, puncak dewa tingkat kedua. Posisi dewa, tidak ada. Identitas, master di balik layar Kekaisaran Dao Surga, penguasa Kekaisaran Bintang Luo, tetua Ola Wuhun, pemujaan agung, pewaris Pulau Dewa Laut, penatua tertinggi Sekte Begonia 9 Hati, penguasa Kekaisaran Matahari dan Bulan, keturunan Qinglong. Artefak, Cakar Dewa Naga, penutup alam semesta Han Hai, pedang Dewa Sura, Trisula Dewa Laut. Curang mendalam,
transfigurasi Dewa Naga dari Dewa Naga, hantu Dewa Naga, tubuh naga elemental, Jue Gajah 4, pelarian tak terlihat, langkah voli, transformasi laut, seni laut kekaisaran, setan jurang hitam, berkah naga, surga terbakar dan laut memasak, kendalikan bumi. Tulang jiwa, lunas perisai, tulang kaki kanan Raja Orca bermata jahat, tulang jiwa malaikat bersayap 8 yang melekat, tulang tubuh naga biru binatang keberuntungan, tulang lengan kiri dan kanan kera King Kong yang marah, tulang jiwa pedang es 100.000 tahun tulang kaki kiri binatang kristal hadiah sistem tengkorak kebijaksanaan jutaan tahun hadiah sistem. Wuhun pertama, tombak penghancur. Cincin jiwa, merah, 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 merah tombak jiwa berlian, tombak pengembara emas mawar, emas ruang mimpi buruk, kekuatan perspektif emas panggilan kaisar perak biru, domain kaisar perak biru, tombak pembunuh perak biru. Wuhun kedua, King Long. Cincin jiwa, merah raja merah merah raja beruang merah harimau darah iblis merah raja kelelawar berkepala 9 merah merah raja orca bermata jahat emas raja paus iblis laut dalam emas jiwa sisa naga hitam emas penguasa tiran bermata jahat emas kaisar surga. Harem, Xiao Wu, Ning Rongrong, Zuzu King, Zuzu Yun, Meng Yilan, Ziji, Liu Erlong, Dugugus, Sui Binger, Sui Yuer, Sue Wu, Qiuru Shui, Yu Hairu, Huo Wu, Bibi Dong, Gu Yuena, Yu Ji, Brigitte, Wang Qiwer, Lindai, Su Jin, Zhu Yundi, Qian Rensui, Tang Yue Hua, Dou Dou, Sueke, Ayin, Mimpi Buruk Yu, Ye Lingling, Bai Chen Xiang, Huliena, King Long, Sudaji, Flame Ling Ji, Yun Yun, Medusa, Posei, 9 Setan Ji, Posei, Long Qian Qian, Yan Mei, Long Ling, Lei Yinger, Dewi Laut Hitam, Lan Jinger, Naga Phoenix, Susiyun, Sui Chen, Angel Yan. Budak loyalitas 100% Dugubo, kepala keluarga dari 4 keluarga besar, jiwa Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan jiwa Sue Qinghe. Sepertinya aku telah mengambil langkah maju yang besar dalam perjalanan untuk mendapatkan gadis-gadis. Chuqin sedang berbaring di kursi berjemur di bawah sinar matahari, dan mendengarkan perintah sistem, belum lagi betapa cantiknya dia. Sudah setahun sejak ringkasan sistem terakhir. Jumlah harem di Chudankin hampir 2 kali lipat. Pada saat yang sama, kekuatan Chuqin telah meningkat berkali-kali lipat. Pada kecepatan ini, Kaisar Es Kaisar Salju, Dewi Malaikat Raksa memasuki pelukannya, apakah masih jauh? Chuqin, bagaimana? Apakah kamu merasakan adanya batasan? Kata-kata Lei Yinger menyela pikiran Chuqin. Dia berkata sambil memukul bahu Chuqin. Yah, itu sangat dekat. Chuqin mengangguk, selain itu, napas Dewi Laut Hitam juga dekat. Ah, Yan Mei berkata dengan sedikit terkejut, bukankah ada pertempuran besar lainnya? Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Chuqin tersenyum tipis. Tingkat kesukaan Dewi Laut Hitam sebesar 100% sudah diperoleh. Apakah Anda masih perlu bertarung? Perang sudah hampir tiba. Chuqin, apakah itu pilar batu besar yang Anda bicarakan? Kata Susiyun, menunjuk ke pilar batu besar di depannya. Ya, Chuqin mengangkat kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, menatap pilar batu yang tebal itu, dan mengangguk, sepertinya kita telah mencapai pusat Laut Hitam. Ah, sudah sampai di pusat. Sui Chen mengusap kaki Chuqin sambil bertanya-tanya, lalu, mengapa kita tidak melihat binatang buas? Dewi Laut Hitam tidak bisa mengalahkan Chuqin, beraninya mereka keluar. Lei Yinger tersenyum balik, namun, tidak ada beberapa hari tersisa sebelum batas waktu 1 bulan. Apakah kita akan gagal dalam penilaian? Long Ling bertanya dengan ragu. Tidak, Su Ying tersenyum tipis, kakak Linger. Siapa Chuqin? Dengan dia, kemungkinan gagal hampir 0. Sambil berbicara, Su Ying menyerahkan anggur ke mulut Chuqin. Chuqin mengambil anggur di tangan Su Ying dengan mulutnya dan tersenyum penuh kemenangan. Yinger, siapa yang mengenalku juga? Jangan khawatir, tidak ada binatang buas di Laut Hitam yang bisa lolos. Lalu Chuqin, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, Qin Shijing juga berjalan keluar dari kabin. Dia mengenakan pakaian dalam berwarna kuning dan tentu saja berbaring di kursi bersandal. Bibi Shijing dan Chen Yinger dengan sajak puisi, jangan khawatir. Chuqin tersenyum tipis dan berdiri dari kursi berjemur. Kemudian,
Di bawah perhatian para wanita, Chukin berjalan ke haluan. Detik berikutnya, pupil matanya memutih, dan mata ilusi dan mimpi surgawi terbuka sepenuhnya pada saat ini. Segera, Chukin menangkap fluktuasi kekuatan ilahi yang halus. Ketemu, sudut mulut Chukin sedikit terangkat. Apa yang kamu temukan? Gadis-gadis itu bertanya bersama. Kerahasiaan. Chukin menjawab dengan ringan, Yinger Meyer, kamu lindungi Siyun dan Chen dan yang lainnya, aku mungkin akan pergi untuk sementara waktu. Pergi? Kemana harus pergi? Su Siyun bertanya, tidak bisakah kamu membawa kami bersamamu? Bertarung melawan Dewi Laut Hitam. Jika kamu pergi, itu pasti akan dalam bahaya. Chukin tersenyum penuh arti. Dewi Laut Hitam, gadis laut, Douluo, berkata dengan heran, apakah dia ada di sini? Ya, Chukin mengangguk, Dewi Laut Hitam mengendalikan Laut Hitam, dan harus tahu lokasi setiap binatang buas. Jika kamu menemukannya, kamu dapat membunuh semua binatang buas ini. Ya, Su Siyun, Su Yichen, dan yang lainnya semua mengangguk, setuju dengan sudut pandang Chukin. Aku pergi. Begitu suara itu jatuh, Chukin sudah melompat dan melompat ke dasar laut. Chukin, apakah ada bahaya? Su Yichen menatap laut, khawatir. Jangan khawatir, Yichen, Dewi Laut Hitam itu telah terluka parah oleh Chukin, bagaimana mungkin itu berbahaya? Yan Mei tersenyum. Meskipun demikian, bagaimana perasaanku bahwa Chu dan Qin tidak akan bertarung? Qin Shijing tersenyum alami. Ibu, bagaimana menurutmu? Su Siyun bertanya, siapa yang bertarung dengan seseorang, pakai celana? Qin Shijing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, Chu dan Qin menggunakan kekuatan penyembunyian untuk menyatu dengan sempurna. Dengan laut, dan bergerak bebas di dasar laut seperti seekor naga. Sekitar 2 menit kemudian, Chukin masuk jauh ke dasar laut sejauh 20.000 li, dan tiba di posisi yang direbutnya dengan kekuatan ilahi. Benar saja, ada penghalang transparan di sini, yang warnanya sama dengan laut. Jika bukan karena mata perspektif Chukin, akan sulit bagi siapapun untuk menyadarinya bahkan jika itu dekat. Chukin dengan mudah menembus penghalang dan masuk. Yang menarik perhatian adalah pemandangan yang mirip dengan mitos dan legenda Istana Naga Laut Timur Tengah, tetapi perbedaannya adalah bangunan di sini semuanya adalah bangunan bergaya Eropa pada abad pertengahan. Pada saat ini, pikiran spiritual Chukin tersapu, dan dia menemukan bahwa hampir ada orang yang pergi ke gedung itu. Kecuali Dewi Laut Hitam, tidak ada napas kehidupan, tetapi dari napas yang tersisa, dapat dinilai bahwa ini adalah Ao Jun dan sarang mereka. Siapa berani masuk tanpa izin ke kota gelap? Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Chukin sedikit terkejut. Dia jelas tidak merasakan adanya kehidupan. Dia menatap matanya dan melihat bahwa di depannya ada gerbang raksasa sederhana seperti marmer. Di puncak gerbang raksasa setinggi 20 meter itu, ada patung kepala naga hitam yang mencolok, dari mana suaranya dipancarkan. Apa yang kamu? Chukin menatap kepala naga hitam itu dengan tenang. Aku adalah kota kegelapan, pengamat mimpi, jiwa sisa Aolong. Suara itu menjawab dengan dingin, aku menyarankan kamu untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Menyesal, Chukin tersenyum ringan, Satpam, kan? Beritahu tuan rumahmu, katakan saja seseorang sedang mencarinya. Lancang, beraninya bersikap kasar kepada Dewi Laut Hitam. Begitu jiwa sisa Aolong berkata, sekelompok guntur dan kilat hitam telah menyerbu ke arah Chukin. Tetapi saya melihat bahwa Chukin tidak bergerak, guntur dan kilat hitam menimpanya, dan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Bagaimana mungkin? Jiwa sisa Aolong berkata dengan heran. Sepertinya nada bicaramu besar, apakah kamu lemah dan menyedihkan? Chukin tersenyum tipis, dan berjalan masuk ke pintu. Lancang, begitu jiwa sisa Aolong berkata, portal kosong di depannya berubah menjadi penghalang petir merah. Oke, kamu yang memintanya. Chukin tersenyum dingin, dan membombardir penghalang petir dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, disertai dengan suara, klik, yang tajam, penghalang petir itu hancur total. Jiwa sisa Aolong juga dimakan kembali, dan dia menjerit kesakitan. Kenapa repot-repot? Chukin tersenyum acuh tak acuh. Jiwa sisa Aolong mendengus dingin, guntur dan kilat yang lebih bergejolak dan tebal meledak ke arah Chukin. Oke, aku akan memberimu kesempatan. Dengan mengatakan itu,
Chukin hendak memberikan jiwa sisa Aolong pukulan terakhir. Berhenti. Pada saat ini, di kota yang gelap, suara wanita cantik terdengar dari jauh dan dekat. Pada detik terakhir, tampaknya masih jauh, dan pada detik berikutnya, sudah datang di hadapannya. Pada saat yang sama, ada juga bayangan Dewi Laut Hitam yang sangat indah. Tuan, bajingan ini, jiwa sisa Aolong melihat Dewi Laut Hitam dan ingin mencari kenyamanan, tetapi disela oleh Dewi Laut Hitam. Aolong, kamu bisa mundur, tidak ada yang salah denganmu di sini. Ya, Aolong meninggalkan jiwa sisa, dan tidak ada suara lagi. Dewi Laut Hitam menatap Chukin dengan mata yang rumit dan berkata, manusia. Tidakkah kamu ingin membunuhku? Di satu sisi, Dewi Laut Hitam takut Chukin akan bunuh diri. Di sisi lain, dia sedikit bersemangat saat melihat Chukin. Jangan khawatir, aku, Chukin, adalah orang yang mencintai dan menyayangi batu giok. Chukin tersenyum tipis, aku mencarimu, aku ingin membuat kesepakatan. Kesepakatan apa? Mendengar ini, Dewi Laut Hitam tampak mengerjap dan bertanya dengan penuh semangat. Aku bisa membiarkanmu meninggalkan Laut Hitam. Chukin tersenyum tipis, tetapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Meninggalkan Laut Hitam. Dewi Laut Hitam bertanya lebih terkejut lagi. Sebagai dewa, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa naik ke alam para dewa. Karena Poseidon, kamu hanya bisa tinggal di Laut Hitam kecil ini, dan kamu seharusnya sangat tidak rela di dalam hatimu. Chukin tampaknya telah memikirkannya sejak lama. Alasan, bisakah kamu membantuku? Dewi Laut Hitam berhenti sejenak dan bertanya. Tentu saja, kamu tahu, aku hampir menyelesaikan 9 ujian Dewa Laut. Jika aku mau, aku dapat mewarisi posisi Dewa Laut kapan saja, dan kamu seharusnya juga melihat kekuatanku. Chukin berkata dengan enteng, bagaimana? Apakah kau ingin membuat kesepakatan ini denganku? Dewi Laut Hitam dapat dikatakan tergoda. Lalu, apa syaratmu? Dewi Laut Hitam masih bertanya dengan waspada. Tidak nyaman untuk mengatakannya di sini. Chukin tersenyum, kita harus berteman, tidakkah kau mengundangku untuk duduk di rumahmu? Ah! Dewi Laut Hitam terkejut dengan kata-kata acak Chu dan Qin di rumah dan persiapan. Kenapa? Ada seorang pria yang bersembunyi di kamarmu. Chu Qin bertanya, bagaimana mungkin? Dewi Laut Hitam buru-buru menjawab, tapi, apakah aku termasuk yang menarik serigala ke dalam kamar seperti ini? Kau sudah terluka parah, dan sejauh ini, aku bisa membunuhmu kapan saja. Jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, mengapa repot-repot? Chu Qin menjawab, kalau begitu baiklah. Ikutlah denganku. Dewi Laut Hitam berpikir sejenak dan mengangguk. Di bawah pimpinan Dewi Laut Hitam, Chukin datang ke kamarnya, sebuah aula terbuka yang kosong, hanya ada tempat tidur dan meja serta kursi sederhana. Melihat ke atas, itu adalah laut dalam. Kamu, apakah kamu tinggal di sini? Chukin bertanya sedikit terkejut. Aku tidak punya persyaratan apapun untuk hidup. Dewi Laut Hitam menjawab, lagi pula, aku telah menyembuhkan luka lama, jadi aku tidak punya waktu untuk mengobatinya. Pada saat ini, waktu ketika Dewi Laut Hitam dan Chukin bertarung benar-benar berbeda, membuat orang-orang merasa kasihan. Lalu mengapa tidak membiarkan orang-orang di bawah yang mengurusnya? Chukin bertanya sambil duduk di kursi sambil tersenyum. Aku tidak akan membiarkan orang masuk ke kamarku. Dewi Laut Hitam menjawab, jadi, aku yang pertama. Kata Chukin sambil tersenyum lembut. Ya, Dewi Laut Hitam mengangguk. Chukin dengan santai mengambil teko di atas meja, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan berkata dengan puas, meskipun kamu tidak tahu bagaimana cara hidup, rasa tehnya luar biasa. Alis Dewi Laut Hitam Dai sedikit terangkat. Dia adalah orang yang sangat bersih, dan dia tidak hanya mengizinkan Chukin memasuki aula, tetapi juga mengizinkannya minum teh dari cangkirnya. Intinya adalah bahwa Dewi Laut Hitam penuh dengan kegembiraan tanpa sedikit pun kemarahan saat ini. Aku, ada apa denganku? Dewi Laut Hitam bertanya dengan bingung. Dewi Laut Hitam, pada saat ini, Chukin mengamati perubahan ekspresi Dewi Laut Hitam. Chukin telah melihat ekspresi ini terlalu sering, dan itu semua adalah gejala. Setelah dipengaruhi oleh sistem, Dewi Laut Hitam bertanya dengan bingung. Kamu tidak akan hanya dipanggil Dewi Laut Hitam, bukankah kamu punya nama? Tanya Chukin. Ya, Dewi Laut Hitam mengangguk. Oh, apa namanya?
Mosi, Dewi Laut Hitam menjawab dengan patuh, terobsesi dengan iblis. Mosi, benar, nama ini terdengar jauh lebih baik daripada Dewi Laut Hitam. Chukin menyesap tehnya lagi dan tersenyum. Kembali, mendengar Chukin memanggil namanya dengan begitu alami, wajah cantik Mosi memerah. Lalu dia menggigit bibir merahnya dan menatap Chukin dan berkata, Chukin, kamu hampir sama, saatnya untuk mengatakan syaratnya. Jangan khawatir, mari kita bicara lagi. Chukin tersenyum. Kalau begitu katakan padaku. Mosi menggigit bibir merahnya dan berkata di sepanjang alisnya. Apa hubungan antara kamu dan Poseidon? Chukin bertanya, kudengar kamu dan Poseidon dulunya berteman, dan kemudian kamu bahkan menidurinya. Siapa yang menidurinya? Mosi berkata dengan kemarahan yang jelas, bisakah aku menidurinya? Bisakah aku menidurinya? Lalu kamu, mengapa kamu terluka olehnya? Chukin bertanya, berbeda cara secara alami tidak bersekongkol. Mosi menjawab, aku sangat tertarik, mari kita bicarakan. Dewi Kegelapan adalah santo pelindung Laut Hitam. Dan Poseidon ingin menyatukan dunia. Sebagai pewaris Dewi Kegelapan, apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa menipu guru dan menghancurkan leluhur. Ekspresi Mosi sedikit rumit. Begitulah, Chukin mengangguk sambil berpikir. Chukin hanya ingin melihat seperti apa hubungan antara Mosi dan Poseidon. Jika mereka benar-benar musuh bebuyutan, maka Chukin kemungkinan besar akan memusuhi Poseidon. Sekarang tampaknya baik Mosi maupun Poseidon tidak benar atau salah dalam masalah ini, lagi pula, posisi mereka berbeda. Selain itu, Poseidon tidak terburu-buru untuk membunuh, jika tidak, Laut Hitam seharusnya tidak ada lagi. Haruskah kau, Poseidon mengirimku untuk mengujiku? Mosi bertanya dengan sedikit ketakutan. Dia tidak bisa mengirimku. Chukin tersenyum, Mosi, tidakkah kau ingin tahu syaratku? Mosi mengerjap dengan indah. Syaratku sangat sederhana, aku ingin kau menjadi pacarku. Chukin langsung memimpin. Mosi berkata dengan terkejut dan gembira. Kenapa? Apakah aku tidak layak untukmu? Chukin tersenyum. Bagaimanapun, sistem telah menarik garis merah. Mengapa Chu dan Qin harus membelok? Tidak, Mosi menggigit bibir merahnya, tetapi mengapa kau ingin aku menjadi pacarmu? Tidak ada alasan, Chukin menjawab, orang-orang yang aku suka, Chu dan Qin akan mengejar mereka dengan berani. Katakan saja langsung, apakah kamu menyukainya? Tanya Chukin. Karena keajaiban sistem, Mosi sangat bersemangat. Meski begitu, dia masih menahan denyutan di hatinya, menatap Chukin, matanya berkedip dan berkata, kalau begitu, kamu akan memperlakukanku dengan baik. Ya, kata Chukin dengan tulus. Kalau begitu, aku, pertimbangkan. Mosi sangat rumit. Dia 100% setia pada Chukin, tetapi rasa takut tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, Chukin adalah pewaris Poseidon. Pada saat ini, Mosi tiba-tiba merasakan lengan kuat Kongwu memegang pinggangnya yang ramping, dan kemudian tubuhnya condong ke depan dan mengenai dada Chukin yang tebal. Pikirkan lagi, aku akan menyesalinya. Chukin berani mengatakan itu karena dia tahu bahwa Mosi akan setuju. Benar saja, Mosi merasa sedikit gugup ketika mendengar bahwa Chukin akan menyesalinya. Dia tahu bahwa jika dia melewatkan kali ini, tidak akan pernah ada kesempatan. Pada saat ini, dia sangat takut, ketakutan semacam ini 1000 kali, puluhan ribu kali lebih menakutkan daripada identitas Chukin. Aku berjanji padamu. Kemudian Mosi buru-buru menjawab. Setelah menerima jawaban afirmatif dari Mosi, Chukin menunjukkan senyum puas dan dengan lembut menarik kepala Mosi lebih dekat ke dadanya. Dan Mosi juga tampaknya telah menemukan pelabuhan yang hangat, dan burung kecil itu bersarang di dada Chukin seperti manusia, dengan senyum bahagia di wajahnya tanpa sadar. Mosi, teriak Chukin Row. Apa? Mosi segera mengangkat kepalanya dan menatap Chukin, seolah sedikit gugup. Apa yang membuatmu gugup? Kau yakin, kau tidak bisa kembali jika kau berjanji padaku? Chukin tersenyum lembut. Mosi mengangguk dan berkata. Melihat senyum Mosi yang mengharukan, Chukin langsung mencium bibirnya. Tanpa diduga, Mosi juga seorang karnivora, dan tangannya dengan cepat menyentuh Chukin di suatu tempat. Mosi, kau, Chukin berkata sedikit terkejut. Maaf, Chukin, aku tidak tahu kenapa, jadi aku tidak bisa menahannya. Mosi dengan cepat melepaskan tangannya dan meminta maaf. Buruk, kata Chukin, dan memeluk putri Mosi.
Tunggu, tepat saat Chukin hendak membuka pakaian, Moshi tiba-tiba memikirkan sesuatu, yang mencegah Chukin bergerak. Chukin, bisakah kau tidak secepat itu? Moshi bertanya, kau mengambilnya, kau menyuruhku berhenti, bagaimana mungkin? Kata Chukin, melepaskan penyamaran dari Moshi. Tetapi aku melihat bahwa Moshi menutupi dadanya dengan telapak tangannya, bahkan bukan bagian kuncinya. Karena Chukin melihat bekas luka hitam yang mengejutkan di lukanya. Moshi tampak panik. Moshi, lukamu ditinggalkan oleh Poseidon. Kata Chukin dengan marah. Moshi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan gugup, bekas luka ini tidak sengaja tertinggal saat aku mewarisi Dewi-Dewi Kegelapan. Ketika Chukin mendengar ini, dia dengan lembut menyingkirkan telapak tangan Moshi. Yang terakhir agak menolak pada awalnya, tetapi dia segera mengikuti keinginan Chukin. Chukin melihat luka Moshi yang mengejutkan, patah hati, dan bertanya dengan lembut, apakah itu sakit? Moshi menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan kesakitan, itu tidak sakit selama bertahun-tahun. Hanya saja itu tidak bisa dihapus. Chukin mendengar itu, untuk sementara mengabaikan apapun, mendorong Moshi ke bawah. Pada hari ini, Chukin merasakan cita rasa seorang dewi untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Chukin, maukah kamu memperlakukanku dengan baik? Setelah beberapa diskusi, Moshi berbaring di tempat tidur, bersandar di dada Chukin, dan berkata dengan lembut. Kamu telah menanyakan pertanyaan ini sekali. Chukin tersenyum. Apakah kamu tahu caranya? Moshi bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah memberikan tubuhnya kepada Chukin, jadi dia hanya bisa bertanya. Tentu saja. Chukin mengangguk dan berkata, Sier, aku bisa memberitahumu bahwa aku tidak hanya akan membawamu keluar dari Laut Hitam, tetapi juga membantumu menyembuhkan luka lamamu dan membawamu kembali ke puncak. Benarkah? Moshi sangat gembira. Tidak percaya padaku? Chukin bertanya sambil tersenyum. Aku percaya. Moshi mengangguk. Chukin tersenyum acuh tak acuh dan mengeluarkan sebotol cairan Bai Jingjing. Apa ini? Moshi bertanya dengan bingung. Berbaringlah. Moshi mengikuti dengan beberapa keraguan. Chukin tersenyum tipis, mengambil cairan dengan telapak tangannya, dan mengoleskannya pada luka Moshi. Bagaimana perasaanmu? Tanya Chukin sambil mengoleskannya. Sangat nyaman, dan ada sensasi terbakar. Chukin, apakah obat ini bisa menyembuhkan bekas lukaku? Moshi sangat gembira. Apakah bisa disembuhkan? Sulit untuk mengatakannya. Chukin terus mengolesi sambil berkata, dan pada saat yang sama Chukin menunjukkan berkah naga untuk memberikan Moshi perawatan lebih lanjut. Sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Di bawah penerapan larutan obat Chukin, luka Moshi yang mengejutkan dipenuhi dengan cahaya putih, dan akhirnya, itu benar-benar menghilang. Hilang. Moshi melihat bekas luka yang menghilang, matanya yang indah terbuka. Hah, sepertinya masih efektif. Chukin telah mengetahui hasilnya sejak lama, tetapi pura-pura terkejut. Terima kasih, Chukin. Moshi sangat senang saat ini. Namun, tepat ketika Moshi hendak bangun dan memeluk leher Chukin untuk memeluknya, Si tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di dadanya. Chukin juga menemukan bahwa di luka asli Moshi, beberapa pola sihir yang padat dan megah muncul. Garis-garis sihir ini tampak membentuk formasi, menempel di tubuh Moshi. Ah, detik berikutnya, guntur dan kilat merah meledak di atas pola sihir, menyebabkan Moshi berduka dengan suara rendah. Sier, apa yang terjadi? Kata Chukin kaget. Itu segel Poseidon. Moshi menjawab, segel inilah yang mengunci kekuatan supernaturalku. Aku melihat bahwa di bawah pengaruh cahaya Dewa Laut, garis-garis sihir di tubuh Moshi perlahan menipis. Bagaimana perasaanmu? Tanya Chukin sambil menatap Moshi. Ya, sudah lebih baik. Moshi mengangguk. Segel yang ditanam Poseidon sangat kuat. Untungnya, aku tidak lemah. Chukin menjawab, jangan khawatir, aku akan dapat membukanya sepenuhnya dalam beberapa hari. Ya, terima kasih. Moshi mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Chukin hanya menghabiskan setengah hari dengan masalah yang belum dipecahkannya selama 10.000 tahun. Tidak bisakah kau mengucapkan terima kasih ini di masa depan? Chukin menatap Moshi dengan sedikit pucat. Oke, jangan beritahu aku. Moshi menjawab dengan patuh. Bagaimana keadaan tubuhmu? Chukin melanjutkan. Lukanya telah sembuh dan segelnya telah banyak terangkat. Tidak ada hari yang lebih baik daripada hari ini dalam 10.000 tahun. Moshi menjawab, itu hebat. Apa yang kau lakukan?
Mosi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Chukin. Apa yang kau katakan? Setelah diskusi hebat lainnya, Chukin dan Mosi saling melepaskan dengan puas. Chukin, ini untukmu. Pada saat ini, Mosi menyerahkan manik kristal hitam. Apa ini? Chukin bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu apa ini. Mosi menjawab, itu diberikan kepadaku oleh Dewi Kegelapan. Itu adalah harta karun ibu kota kegelapan kita. Tapi dia sepertinya tidak tahu apa ini. Aku tidak tahu, tapi kupikir kau harus tahu cara menggunakannya. Chukin sedikit bingung, dia dengan hati-hati memeriksa manik-manik hitam di tangannya, tetapi dia tidak pernah menemukan petunjuk apapun. Pada akhirnya, Chukin menggunakan kekuatan perspektif, tetapi dia menemukan bahwa baik kekuatan perspektif maupun mata dewa hantu tidak dapat menembusnya. Ini juga tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, Dewi Kegelapan adalah dewa tingkat pertama, dan dia tidak dapat memahaminya, apalagi Chukin sekarang. Sier, sepertinya, aku tidak tahu. Kembalikan padamu. Chukin mengembalikan manik hitam itu kepada Mosi. Mosi menggelengkan kepalanya, simpan saja. Aku telah memahaminya selama 10.000 tahun, tetapi tidak ada hasilnya. Mungkin suatu hari, kamu akan dapat memahami misterinya. Chukin, kamu menyembuhkan lukaku, dan memberiku lebih banyak Yulu Enze. Aku benar-benar tidak punya apapun untukmu. Jangan menolak. Maksudmu, semua yang aku lakukan adalah untuk imbalan. Chukin menatap Mosi dengan tatapan pucat. Tidak, tidak. Mosi menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan buru-buru menjawab. Ya, tetapi aku melihat bahwa Chukin memotong kalimatnya dengan tegas. Hah, Mosi terkejut sejenak. Aku melakukannya, aku butuh bantuanmu. Kau bilang, selama aku bisa melakukannya, apapun boleh. Mosi mengangguk. Sangat mudah, aku ingin cincin roh semua binatang laut hitam. Chukin tersenyum. Hah, Mosi sedikit terkejut saat mendengar syarat Chukin. Kenapa, kau bisa melakukan apa saja sekarang, menyesalinya. Chukin tersenyum tipis. Mosi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kenapa aku punya syarat? Oke, Chukin, aku berjanji padamu. Jangan khawatir, binatang buas ini adalah bawahanmu, dan aku tidak akan membiarkan mereka berkorban sepenuhnya. Chukin tersenyum, setelah itu, mereka semua akan dibangkitkan. Baiklah, aku percaya padamu. Mosi bahkan lebih senang. Baiklah, biarkan aku mencari cara untuk membuat mereka semua berkorban. Bukankah lebih baik? Baiklah, itu lebih mudah. Chukin tersenyum dan mengangguk. Datang saja. Mosi tersenyum. Hah. Chukin sedikit terkejut, dan mengikuti pikiran ilahinya untuk menyapu, dan benar saja, aura binatang buas yang kuat memasuki kota yang gelap. Kalau begitu, Sier, serahkan padamu. Chukin mengangguk. Baiklah, kata Mosi, menuntun Chukin keluar dari aula. Namun, Chukin, kau harus memberiku sedikit muka di depan bawahanku. Mosi menambahkan, tidak masalah. Mosi tersenyum dan hendak keluar dari aula. Jangan Chu dan Qin berteriak, Sier, beri kau muka, kau tidak bisa tidak memakai pakaian. Petik 2. Ah, baru saat itulah Mosi menyadari bahwa dia tidak ditutupi benang, dan buru-buru mengeluarkan gaun baru dan mengenakannya di tubuhnya. Karena set itu dihancurkan oleh Chu dan Qin. Berpakaian rapi, Chu Qincai dan Mosi berjalan keluar dari aula. Ya Tuhan, selamatkan kami. Itu adalah Raja Binatang yang kejam dan yang lainnya yang masuk. Ketika mereka melihat Mosi, mereka segera berlutut dan memohon belas kasihan. Apa yang terjadi? Mosi bertanya secara simbolis. Ya Tuhan, kau tidak tahu bahwa keturunan Dewa Laut terlalu sombong. Mereka membunuh Ao Jun dan bajingan itu, dan meminta Tuhanku untuk menjadi tuan bagi kita. Raja Binatang yang kejam itu menjawab. Lihatlah keturunan Dewa Laut itu, apakah itu dia? Mosi menunjuk Chukin di sebelahnya, berpura-pura bersikap dingin dan sombong. Ruthless dan yang lainnya semua terkejut. Mereka mengangkat kepala untuk melihat Chukin, dengan ekspresi terkejut. Kenapa kamu di sini? Chukin tersenyum tipis, tebak. Ya Tuhan, bajingan ini yang membunuh Ao Jun dan bajingan itu. Ruthless menoleh ke Mosi. Siapa yang mengizinkanmu memarahinya? Mosi berkata dengan dingin dan marah. Ruthless dan para Raja Binatang semuanya bergidik ketika mereka mendengar ini. Relentless, kamu akan mengingatnya. Chukin adalah temanku.
Mosi berkata dengan dingin. Teman, maaf, ya Tuhan, bawahanku tidak berani. Jawab Raja Binatang Buas yang kejam. Selain itu, Bajingan dan Ao Jun, mereka tidak dibunuh oleh Chukin, tetapi aku membiarkan mereka berkorban. Mosi melanjutkan. Berkorban, kata Raja Binatang Buas yang kejam dengan kaget. Tidak buruk, Mosi menjawab, kejam, dan kalian, semuanya adalah binatang buas yang ditinggalkan oleh Poseidon. Kalian ditakdirkan untuk tidak selamat dari bencana 100.000 tahun ke depan. Apalagi jika kalian kejam, kalian sudah hidup. Setelah 99 juta tahun, orang harus tahu bahwa binatang buas jiwa tidak dapat hidup selama 1 juta tahun. Mungkinkah mempersembahkan kurban kepada Chu dan Qin, orang dewasa dapat memperpanjang umur kita? Seorang Raja Binatang Buas bertanya dengan heran. Ya, Mosi mengangguk, Chu Qin sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan para wanitanya juga merupakan jenius tak tertandingi yang dipilih dari 1000. Mereka akhirnya akan menjadi dewa. Berkorbanlah kepada mereka, jenderal kalian akan mendapatkan kehidupan abadi yang berbeda. Setelah mendengar ini, Raja Binatang Buas yang kejam dan semua Raja Binatang Buas sedikit tergoda, tetapi mereka ketakutan dan takut. Ya Tuhan, bagaimana jika kita tidak berkorban? Raja Binatang Buas yang kejam bertanya dengan ragu-ragu. Tidak ada, Mosi mencibir, namun, apa yang akan dilakukan Chukin kepadamu tidak ada hubungannya denganku. Raja-raja binatang itu menggigil lagi. Chukin adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati, bagaimana mungkin mereka bisa menolak? Ya Tuhan, kami setuju untuk berkorban. Raja-raja binatang itu menatapku, aku menatapmu, dan akhirnya menjawab serempak. Ketika Mosi mendengar ini, dia diam-diam menatap Chukin dengan penuh kemenangan. Tampaknya berkata, aku hebat, tolong pujilah aku. Chukin tersenyum lembut dan puas pada Mosi, lalu menatap Raja Binatang yang kejam dan yang lainnya. Selain kamu, apakah ada binatang buas lain di Laut Hitam? Maksudku, semua binatang buas jiwa berusia lebih dari 100.000 tahun. Tidak, kamu akan membunuh yang lainnya. Berkorban untukmu. Jawab Beastmaster yang kejam. Baiklah, ikut aku. Di atas laut, di atas naga laut. Chukin, setelah pergi ke sana begitu lama, apakah akan terjadi sesuatu? Su Yichen berkata dengan sedikit khawatir. Yichen, kamu benar-benar mengkhawatirkan dunia. Su Xiyun berkata dengan tenang, Chukin, jika ada bahaya, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Xiyun benar. Qin Shijing berkata, Yichen, kamu khawatir padanya. Mungkin, di mana dia bahagia? Ah, tidak, Ibu. Su Yichen bertanya dengan heran. Qin Shijing, yang sedang merajut sweter, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, ekspresi Lei Yinger dan Yan Mei berubah. Mereka berdua mengarahkan pandangan mereka ke permukaan laut, dan Su Xiyun dan yang lainnya juga bereaksi dan melihat ke arah itu. Saya melihat bahwa di bawah laut, bayangan binatang hitam besar perlahan bergerak. Binatang buas itu datang. Di kapal perang emas, Xiao Hu dan yang lainnya juga menemukan pemandangan tiba-tiba ini. Ups, begitu banyak binatang buas. Chu dan Qin tidak ada di sini, apakah si Yun Yichen dan yang lainnya akan berada dalam bahaya? Lan Jinger berkata dengan cemas. Tidak mungkin, kita tidak bisa bergerak. Ye Lingling menghela nafas. Pada saat ini, Lei Yinger dan Yan Mei telah tiba di haluan kapal. Yang pertama bertanya kepada sekelompok binatang buas dengan dingin, pendatang berhenti, kalau tidak, saya tidak akan menyalahkan saya karena bersikap sopan. Detik berikutnya, raksasa besar ini muncul dari air, dan pada saat yang sama, ada juga sosok cantik Mosi. Dewi Laut Hitam, di kapal perang emas, Hailong, semua orang terkejut. Lei Yinger dan Yan Mei bahkan lebih gugup. Hei, lihat, apakah itu Chukin? Pada saat ini, Bai Xiu Xiu berteriak. Benar saja, gadis-gadis itu melihat dengan saksama dan melihat bahwa di atas kepala binatang seperti gurita lainnya, Chukin muncul dari sana. Melihat Chukin, semua orang merasa lega. Tampaknya kemunculan Chukin memberi mereka rasa aman sepenuhnya dan membuat mereka tidak lagi takut pada apapun. Chukin juga berteleportasi ke naga laut pada saat yang sama dengan Mosi. Bibi Dong dan yang lainnya juga menggunakan metode dan mendarat di naga laut. Chukin, kemana saja kamu? Lei Yinger buru-buru bertanya. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya ke Mosi,
yang masih penuh kewaspadaan. Bukankah aku sudah memberitahumu, cari cincin roh? Chukin tersenyum tipis. Ah, apakah ini semua cincin roh yang kamu cari? Su Xiyun bertanya dengan heran. Baiklah, Mo, Dewi Laut Hitam telah mencapai kesepakatan. Biarkan binatang buas ini dikorbankan untukmu. Semua, Lin Dai melihat beberapa binatang buas di laut, mengejutkan salah satu dari mereka. Bibi Dong dan Bo Saixi juga sedikit terkejut. Bagaimana mungkin begitu banyak binatang roh, bahkan Dewi Laut Hitam, mendengarkan kata-kata Chukin dengan patuh sekaligus. Ya, Chukin mengangguk, menoleh ke Mo Si, dan dengan sengaja berkata, Dewi Laut Hitam, biarkan mereka, bersiap untuk mulai mempersembahkan kurban. Oke, Mo Si mengangguk, dan menatap para wanita Chukin, yaitu saudara perempuannya, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Aku akan melakukannya lebih dulu. Kata Lei Yinger, usianya secara alami, berada di antara wanita Chu dan Qin, kecuali Raja Binatang, yang tertua. Selain itu, sekarang Wuhun keduanya memiliki pakaian, dia juga dapat menunjukkannya kepada publik. Mo Si mendengar ini dan menatap Chukin. Setelah mendapat izin dari Chukin, dia berkata kepada Lei Yinger, kalau begitu, kamu duluan. Lei Yinger akhirnya memilih dua binatang jiwa dengan usia terendah. Bagaimanapun, dia sudah kelas 99, dan usianya terlalu tinggi untuk bisa berguna. Tentu saja, premisnya adalah Lei Yinger tidak tahu metode pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Meski begitu, Lei Yinger tidak menyesal, dia ingin menyerahkan cincin roh yang kuat itu kepada saudara perempuannya. Segera, dua binatang jiwa berbentuk hiu dan binatang jiwa berbentuk paus, berbalik ke arah Lei Yinger satu demi satu, dan mulai berkorban. Pada akhirnya, Lei Yinger berhasil mendapatkan dua cincin roh merah. Melihat Lei Yinger berhasil mendapatkan cincin roh, para wanita tidak lagi begitu terkendali dan waspada, satu persatu mulai menerima pengorbanan binatang roh. Kebetulan saja semua binatang buas di Laut Hitam dikorbankan, dan setiap wanita di Chukin menerima cincin roh. Huliena juga mendapatkan pengorbanan tanpa ampun sesuai keinginannya. Selama periode itu, tidak ada gelombang. Bagaimanapun, ini adalah pengorbanan sukarela oleh Beastmaster yang kejam, jadi tidak ada kekuatan untuk mengeluh. Akibatnya, di antara semua wanita di Chu dan Qin, kecuali Su Ying, Su Xiyun, Su Yichen dan Long Qianqian, wanita-wanita yang menjalani ujian seagot ini semuanya dipromosikan ke gelar Douluo. Tentu saja, hanya masalah waktu sebelum orang-orang ini dipromosikan. Dewi Laut Hitam, terima kasih. Pada saat ini, Huliena berjalan ke Dewi Laut Hitam dan berterima kasih padanya. Dia tahu bahwa itu pasti Dewi Laut Hitam yang membuat binatang buas jiwa ini mengambil inisiatif untuk berkorban, dan juga memungkinkannya untuk naik ke level 97 dengan lancar. Sama-sama, sebelum suara mitos wanita Laut Hitam itu jatuh, suara Chukin menyusul, Naer, kamu harus berterima kasih padamu, Suster Mo Si. Mo Si, kakak perempuan. Semua wanita terkejut mendengar nada yang akrab ini. Tetapi aku melihat Chukin memegang Mo Si dengan acuh tak acuh, ya, itu kakak Mo Si. Aku pergi. Chukin, kapan kau memperbaiki Dewi Laut Hitam? Ziji adalah orang pertama yang berteriak, dengan sedikit bahasa kotor. Ziji, kau belum dibersihkan olehku selama beberapa hari. Apakah kau gatal? Chukin tidak tahan untuk menyalahkan, apa maksudmu dengan menyelesaikannya? Mo Si dan aku tidak saling mengenal atau berkenalan. Tidak heran, binatang buas jiwa ini bersedia berkorban, aku tidak menyangka. Xiao Hu sedikit cemberut, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa Chukin, orang ini, berhasil mendapatkan seorang dewi dalam 2 hari. Aku tahu anakmu memakai celana untuk bertemu. Mo Si tidak tenang. Qin Xijing tersenyum lembut. Bibi Xijing, celana apa? Ning Rongrong dan Ye Lingling bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Chukin menyela kata-kata Qin Xijing, Mo Si, untuk para saudarimu, perkenalkan dirimu. Mo Si mengangguk ringan dan berkata dengan lembut, semuanya, para saudari, halo semuanya, namaku Mo Si, aku minta maaf atas serangan sebelumnya padamu dan Chukin. Tidak masalah, saudari Mo Si. Liu Erlong berkata lebih dulu, masa lalu akan berlalu, belum lagi tidak ada dari kita yang terluka. Ya, gadis-gadis itu mengangguk dengan lembut. Terima kasih semuanya, kata Mo Si sambil tersenyum. Wow, saudari Mo Si, aku tidak menyangka kamu begitu lembut.
Bai Xiuxiu berteriak saat ini. Hah, Mosi terkejut sejenak, tetapi aku melihat Bai Xiuxiu berjalan di samping Mosi dan menatapnya dengan serius dan polos dan berkata, "Saudari Mosi, kamu hampir membuatku takut setengah mati sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu begitu lembut." Dia Xiuxiu. Chukin memperkenalkan kepada Mosi. "Kakak Xiuxiu, maafkan aku, apakah adikku membuatmu takut?" Mosi bertanya dengan lembut, seolah-olah dia dan Bai Xiuxiu merasa seperti baru pertama kali bertemu. "Tidak, adikku sangat cantik, meskipun riasannya sangat aneh, tetapi menurutku selama aku menghapus riasan ini, dia pasti sangat cantik, meskipun sekarang juga cantik, tetapi akan lebih cantik lagi." Bai Xiuxiu tampaknya tidak begitu pandai berbicara. "Mosi, Xiuxiu baru saja berubah menjadi manusia, dan dia sedikit pemalu, jangan kaget," kata Chukin lembut. "Tidak masalah, aku sangat menyukai Suster Xiuxiu." Mosi tersenyum. "Benarkah? Aku juga menyukai Suster Mosi," kata Bai Xiuxiu sambil menyentuh lengan Mosi secara langsung. "Kulit yang bagus, seperti Suster Donger, jauh lebih baik daripada Bai Yingying." Mendengar ini, Bai Yingying menggelengkan kepalanya sedikit, dan semua gadis tersenyum, dan Mosi menjawab dengan senyum yang elegan, "Xiuxiu, kulitmu lebih baik." "Benarkah?" Bai Xiuxiu tersenyum cemerlang. "Tentu saja itu benar, Tuan Chukin." Pada saat ini, Bos Saixi melangkah maju dan berkata. Mendengar ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Bos Saixi. "Selamat, Anda telah menyelesaikan ujian akhir penilaian Poseidon, dan afinitas Poseidon telah mencapai 120%. Bos Saixi berkata, "Tuan Chukin, Anda dapat pergi ke kuil Poseidon dan mewarisi tahta Poseidon." NS. Petik 2. Lalu mengapa repot-repot? Chukin tersenyum ringan. "Ah, Bos Saixi dan Haigel Doulou sama-sama terkejut." "Ya," Chukin mengangguk, "aku akan mengatakannya dengan jujur, mendapatkan posisi dewa berarti naik ke alam dewa. Sebelum Xiao Wurong Rong Zuking dan yang lainnya mencapai level 99, mereka mendapatkan aku tidak akan melakukan ini sampai aku menjadi dewa." Sebelumnya, Chukin masih sedikit ragu, tetapi dia sudah berada di puncak dewa level kedua, jadi mengapa terlalu repot dengan dewa tingkat pertama dewa laut? "Baiklah," Bos Saixi mengangguk, "pokoknya, Tuan Chukin, ini adalah kebebasanmu." Bos Saixi, tentu saja tidak mungkin untuk memengaruhi keputusan Chukin. Bos Saixi kemudian menoleh ke Su Xiyun dan yang lainnya, "Selamat, kalian telah menyelesaikan semua penilaian level pertama, dan kalian telah memperoleh promosi usia seluruh cincin jiwa yang dianugerahkan dewa. 7 tes teratas, kehidupan seluruh cincin jiwa meningkat 1000 tahun, 8 tes teratas, kehidupan seluruh cincin jiwa meningkat 2000 tahun. Dalam kata-kata Bos Saixi, kekuatan lembut Dewa Laut jatuh pada Su Xiyun dan yang lainnya. Su Xiyun dan yang lainnya segera merasakan kekuatan misterius yang diberkati di tubuh mereka. Mereka membuka cincin roh dan melihat bahwa memang ada cincin roh putih ilusi, muncul di bagian terluar dari semua cincin roh. "Xiyun Yichen Yinger, Bibi Si Jing, jangan khawatir tentang menyerap cincin roh," kata Chukin saat ini. "Hah, Chukin, ada apa?" Su Xiyun dan Su Yichen Su Ying berkata sambil tersenyum. "Mosi, izinkan aku memperkenalkan kalian satu persatu." Chukin tersenyum ringan, lalu berkata, "Ini adalah proses yang perlu, Chukin tidak boleh membiarkan Mosi tidak mengenal siapapun." "Ya," Mosi saat ini memegang tangan Bai Xiuxiu dan mengangguk. Chukin pertama kali memperkenalkan tidak ada orang lain, itu adalah Bos Saixi. "Mosi, kebetulan sekali kau ada di sini, jadi aku akan menjelaskannya," kata Chukin sambil menunjuk Bos Saixi. "Ini adalah penghormatan Poseidon Agung, pelayan Poseidon, Bos Saixi." Petik 2. "Ya," Mosi mengangguk, matanya sedikit rumit. Bos Saixi, juga yang pertama, ringan, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Mosi adalah musuh Poseidon, tetapi sekarang dia juga wanita Chukin, bisakah Bos Saixi masih bersikap kasar kepada Mosi? Chukin kemudian menatap Bos Saixi, "Selain itu, Sier, penilaian Sagot sudah berakhir, kita tidak perlu melakukannya lagi." Sier, para wanita itu terkejut lagi ketika mereka mendengar julukan ini. Terutama wanita Douluo, dia menatap Bos Saixi dengan heran dan berkata, "Pemujaan yang hebat, bukan?" "Yah, HNV." Bos Saixi mengangguk, menatap Chukin dengan mata penuh kasih sayang,
aku telah mengkonfirmasi hubungan dengan Chukin sejak lama. Ah, Xiao Wu berjalan ke Chukin dengan marah. Yah, kamu Chukin, kamu telah bersembunyi dari kami begitu lama. Xiao Wu, bukan Chukin yang menyembunyikannya darimu. Aku sudah menyuruhnya untuk merahasiakannya. Chukin berkata sebelum Chukin berbicara, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kecurigaan untuk melindungi. Gadis-gadis itu mengangguk, menyatakan pengertian. Kalau begitu, Saudari Xier, kami masih mengevaluasi. Su Xiyun berkata, tidak mungkin, Chukin telah mengakuinya, aku tidak bisa, jangan mengakuinya. Po Saixi tersenyum dengan mata menyipit. Mendengar ini, Hai Geldoulo menjilat bibirnya, tampak tidak nyaman. Baiklah, Xier, semua orang sudah mengenalnya. Aku akan terus memperkenalkanmu pada Kiki. Chukin melanjutkan, kenapa? Apakah dia menjadi Kiki lagi? Wajah cantik Mosi sedikit memerah. Saudari Mosi, itu juga disebut Xier karena pemujaan yang besar. Chu dan Qin akan memisahkanmu. Bai Xiu menjawab, oh, Mosi berkata dengan jelas. Xiu benar, kalau begitu aku akan memperkenalkannya. Chu Qin melanjutkan, tunggu, Chu Qin, Xiao Wu menyela saat ini. Ada apa, Xiao Wu? Chu Qin bertanya dengan bingung. Jelaskan saja, Hainu dan Sister Laolan, apakah mereka juga wanitamu? Tanya Xiao Wu. Kecuali Mei Wu dan Qin Shijing, hanya ada dua orang ini di kapal ini. Mendengar itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka kedua wanita itu. Berdasarkan kepribadian Chu Qin, kemungkinan besar keduanya. Bukan aku, Xiao Wu. Mu Laolan menatap Chu Qin, lalu ke Lei Yinger, menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan menjelaskan dengan jelas. Aku juga bukan, Hainu Douluo menjawab, Tuan Chu Qin dan aku hanyalah teman biasa. Namun, dibandingkan dengan Mu Laolan, Hainu Douluo jelas sedikit gugup. Ya, Xiao Wu, kamu harus percaya padaku. Kecuali untuk keadaan khusus Xier, aku tidak menyembunyikan siapapun darimu. Chu Qin mengangguk. Setelah mengatakan itu, Chu Qin melirik gadis laut Douluo tanpa sadar. Bagus, Xiao Wu tersenyum balik dan berkata, kalau begitu, Chu Qin, silakan. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk melanjutkan. Xiao Wu, kalian semua datang satu persatu dan perkenalkan diri kalian pada Kiki. Segera setelah itu, para gadis menghabiskan banyak waktu sebelum akhirnya menyelesaikan perkenalan. Kiki, apakah kalian semua saling kenal? Chu Qin menatap Mosi. Mosi mengangguk, ingatanku luar biasa. Kalau begitu, kakak Mosi, siapa namaku? Bai Xiu bertanya, namamu Xiu. Mosi menyentuh kepala Bai Xiu dengan lembut. Bai Xiu tersenyum senang dan puas. Baiklah, sekarang setelah kita semua saling kenal, dan kita memiliki semua cincin roh, Xier, kita harus kembali ke Pulau Dewa Laut dan melanjutkan dengan Si Yun dan yang lainnya untuk penilaian berikutnya. Chu Qin menoleh ke Bo Saixi. Ya, Po Sei mengangguk. Baiklah, kalau begitu simpan Hailong dan semua naik ke kapal perang emas. Chu Qin mengangguk. Oh, kembali ke Pulau Dewa Laut. Bai Xiu bersemangat. Chu Qin, bolehkah aku juga pergi ke Pulau Dewa Laut? Tanya Mosi. Pergi? Apa yang kau takutkan? Chu Qin mengangguk mengiyakan, aku berjanji akan membawamu keluar dari Laut Hitam. Setelah itu, semua orang terbang dengan kapal perang emas, dan setelah Chu Qin membawa Hailong kembali, dia kembali dengan anggun menuju Pulau Dewa Laut. Saat itu malam, di kamar Chu Qin, dia, Mosi, dan Bo Saixi masuk ke sini. Sekarang setelah hubungan mereka telah diklarifikasi, Chu Qin secara alami dapat bersama dengan Bo Saixi secara terang-terangan. Chu Qin, apakah aku perlu mandi dulu? Mosi menatap Bo Saixi, lalu menatap Chu Qin. Tidak perlu dicuci, baunya harum sekali, apa yang harus dicuci? Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, benarkah, Xier? Aku juga mau mencuci satu. Kata Po Saixi dengan sedikit malu. Dia berkata dalam hatinya bahwa dia tidak gugup, itu tidak mungkin. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan tidur dengan Chu Qin, musuh bebuyutan Pulau Dewa Laut, Mosi. Bagaimana kalau bersama? Chu Qin menatap Mosi lalu Bo Saixi. Oke, Mosi dan Bo Saixi setuju pada saat yang sama. Bagaimanapun, kita harus mengambil langkah ini. Saat ini, Bo Saixi masih mengenakan gaun merah dan emas, sementara Mosi mengenakan gaun hitam emas.
Keduanya tidak hanya mulia dan glamor, tetapi juga seksi dan sempurna dalam tubuh. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar lengkap. Kecantikan yang tak tertandingi. Chu Qin, diberkati malam ini. Badai dahsyat di Laut Hitam malam ini sangat berat, dan kapal perang emas itu bisa mendengar suara berderak jatuh ke dalam air. Untungnya, isolasi suara kapal perang emas sangat bagus. Pada dini hari, pertempuran antara Chu Qin Moxi dan Bo Saixi akhirnya berakhir. Dua yang terakhir tampak sedikit lelah dan tertidur lebih dulu, tetapi Chu Qin masih dalam keadaan bersemangat. Ada apa? Setelah kekuatanku meningkat, semangatku juga menjadi lebih baik. Chu Qin bertanya dengan beberapa keraguan. Chu Qin hanya mengenakan selimut untuk Moxi dan Bo Saixi, membuka pintu di dekat laut sendirian, dan datang ke balkon. Pada saat ini, angin berhenti dan hujan berhenti, dan udaranya sangat segar. Kemudian Chu Qin duduk, menggantung kristal dewa merah di depannya, dan sekali lagi menyerap energi dalam kristal dewa. Aneh, Chu Qin sedikit terkejut setelah setengah jam. Awalnya aku pikir tidak banyak energi yang tersisa di kristal ini, tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah 1 jam penyerapan, aku bahkan tidak merasakan energi di kristal itu berkurang sama sekali. Ada apa? Ini kecepatan penyerapanku. Apakah itu melambat, atau ada misteri lain di Senjing? Hei, alangkah baiknya jika Nair ada di sini, dia pasti tahu apa yang sedang terjadi. Chu Qin menggelengkan kepalanya. Siapa Nair? Saudari Lena. Pada saat ini, suara wanita cantik terdengar di belakang Chu Qin, dan Chu Qin menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Bo Saixi. Sier, kapan kamu begitu berani dan tidak mengenakan mantel? Alis Chu Qin sedikit menyempit. Sekarang sudah gelap, dan kita berada di lautan lagi. Di mana orang-orang akan berada? Posei bertanya, masalah besar, aku hanya memakainya. Kemudian, Chu Qin yang jahat, kamu terlalu kasar. Bo Saixi mengerang. Sier, aku merasa kamu sudah banyak berubah. Chu Qin tersenyum. Benarkah? Apa yang berubah? Kata Posesci dengan menawan. Dulu kamu pendiam dan pemalu. Jawab Chu Qin. Itu tidak berubah. Wajah Posei sedikit memerah. Hari sudah mulai terang. Bo Saixi masih tertidur, tetapi Chu Qin dan Moxi berjalan keluar kamar berdampingan. Chu Qin, saudari Sier, mengapa kamu masih tidur? Moxi bertanya dengan bingung. Lagi pula, dia bukan dewa. Kita tidak punya fisik seperti ini. Chu Qin tersenyum tipis. Benar sekali. Moxi mengangguk. Wah, apakah kamu saudari Moxi? Pada saat ini, suara terkejut Bai Xiu Xiu terdengar. Pada saat ini, Moxi telah menghapus semua riasan hitam berasap, meninggalkan pakaian yang tidak bisa dibedakan dari orang. Biasa, riasan seperti ini membuat Moxi terlihat semakin cantik. Selain itu, gaun hitamnya yang biasa diganti dengan rok pendek putih bersih. Kakinya yang ramping telanjang, dan tampak berkilau dan bersemangat. Tanah telah berubah seperti manusia, jadi tidak heran jika Bai Xiu Xiu akan kagum. Kakak Moxi, kamu cantik sekali. Bai Xiu Xiu tak kuasa menahan diri untuk berkata, apa kamu punya tips perawatan? Ini, tidak. Moxi menggelengkan kepalanya. Xiu Xiu, kamu juga cantik. Chu Qin berkata, jangan iri pada Sier. Bai Xiu Xiu berkata dengan gembira. Setelah itu, Bai Xiu Xiu tentu saja memegang telapak tangan Chu Qin, dan ketiganya berjalan berdampingan menuju dek. Pada saat ini, Qin Shijing, Su Xiyun, Su Yichen dan yang lainnya telah menyiapkan sarapan mereka dan menaruhnya di atas meja. Hah, kamu Moxi? Qin Shijing bertanya dengan heran di matanya saat melihat Moxi. Wow, kakak Moxi, kenapa kamu begitu cantik? Su Yichen juga terkejut. Benar, kakak Chen, aku baru saja berkata, bukan hanya aku yang menganggap kakak Moxi cantik. Bai Xiu Xiu setuju. Tidak ada, Moxi menjawab dengan lembut, kalian semua cantik. Mungkin ini pertama kalinya kalian bertemu denganku seperti ini, jadi agak segar. Bukan itu, Bibi Dong berkata, kakak Moxi, kamu memang sangat cantik. Kakak Donger, kamu lebih cantik. Selain itu, aku merasa kamu terlahir dengan temperamen yang unik. Kata Moxi Qian, baiklah, aku tidak bisa mendengarkanmu lagi. Itu semua wanitaku, tidak ada yang lebih cantik dari siapapun. Kata Chu Qin buru-buru. Kemarilah dan makanlah. Qin Shijing melepas celemeknya, hari ini pertama kalinya aku membuat kue kering. Ayo dan cobalah. Bibi Shijing,
siapa yang mengajarimu membuat kue kering? Chukin bertanya dengan bingung. Kakak Meiwu, kata Qin Shijing sambil tersenyum. Ibu, kapan dia akan membuat kue kering? Xiao Hu bertanya-tanya. Gadis menari. Kau tak tahu, bukan berarti ibumu tak bisa. Kata Meiwu sambil berjalan keluar sambil membawa 2 botol jus segar. Ah, Bu, kalau begitu kenapa ibu tidak mengajariku? Xiao Hu sedikit cemberut, dengan cara ini, aku bisa memasaknya untuk Chukin. Itu membuatku tidak tahu apa-apa di depan Chukin. Pertama, tidak mungkin belajar dengan kepribadianmu yang ceroboh. Bahkan jika kamu mempelajarinya, itu akan merusak perut Chukin. Kedua, dengan ibumu, apakah kamu perlu melakukannya? Meiwu tidak memiliki temperamen yang baik. Petik 2. Baiklah, ibu adalah yang terbaik. Xiao Hu tersenyum senang. Hei, Daming, lukamu sudah sembuh. Chukin menatap pria parubaya besar yang tingginya lebih dari 2 meter di depannya, tetapi dia sedikit terkejut. Orang ini persis seperti bentuk manusia dari ular piton banteng biru langit. Terima kasih, kakak Xiao Hu dan kakak Chukin karena telah merawatnya. Dia sudah sembuh total, jawab Daming. Wah, bagus sekali. Chukin balas tersenyum. Sayang sekali, Erming sudah pergi. Kata Daming dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jangan khawatir, Daming, Erming baru saja meninggalkan kita untuk sementara. Chukin tersenyum, dia akan dibangkitkan. Daming mengangguk. Chukin, jangan berdiri bodoh. Qin Shijing berkata, cepat dan cicipi, ini lesat. Aku menyimpan potongan pertama ini untukmu, jadi kamu bisa mencobanya dengan cepat. Bibi Shijing dan Meiwu membuatnya, bukankah rasanya enak? Chukin tersenyum sedikit, duduk, memasukkan sepotong roti ke dalam mulutnya, dan sedikit mengubah ekspresinya. Bagaimana? Apakah ini lesat? Qin Shijing dan para gadis semua mengalihkan pandangan mereka ke Chukin. Juga, oke, Chukin mengunyah semakin lambat, dan akhirnya menelannya langsung. Ibu, apakah kamu memasukkan gula sebagai garam? Pada saat ini, Su Yichen mencicipi sepotong dengan rasa ingin tahu dan berteriak. Qin Shijing mencicipi sepotong dengan ragu, dan berkata dengan rasa bersalah, sepertinya, memang begitu. Tidak apa-apa, makan saja garam kering. Chukin berkata, Bibi Shijing membuat roti untuk pertama kalinya. Hari ini, aku harus menghabiskan semuanya. Qin Shijing diam-diam tertawa sambil menutup mulutnya. Chukin, ngomong-ngomong, apakah kita akan keluar dari Laut Hitam? Pada saat ini, Moshi melihat ke bagian depan kapal perang emas, ekspresinya sedikit berubah. Sepertinya begitu. Chukin tersenyum tipis, ekspresinya juga berubah melihat perubahan ekspresi Chukin, ekspresi semua orang menjadi sedikit lebih berat. Kakak Moshi, apakah kamu tinggal di Laut Hitam sepanjang waktu? Tanya Wang Qiwer. Ya, Moshi mengangguk dan mendesah sedikit, bagaimanapun, akulah yang kalah. Chukin, aku sedikit khawatir, sesuatu mungkin terjadi nanti. Moshi menatap Chukin dengan khawatir di matanya. Jangan khawatir, kata Chukin, memegang telapak tangan Moshi, denganku, tidak ada yang bisa menahanmu di Laut Hitam. Angin bertiup, pada saat ini, Long Phoenix sedikit terkejut. Kakak Chukin, saudari, lihat, apa itu? Daming menunjuk ke langit dan berkata. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa langit yang awalnya cerah tiba-tiba tertutup rapat oleh awan gelap. Di tengah awan gelap, pusaran emas muncul. Chukin dan semua orang menjadi waspada. Detik berikutnya, sosok raksasa perlahan mendarat di tengah awan. Orang ini terlihat berusia sekitar 30 tahun. Sosoknya tingginya sekitar 6 meter. Dia mengenakan baju besi hijau emas dan mahkota 9 lengkung di kepalanya. Jika ini tidak cukup untuk menilai identitasnya, maka trisula emas di tangannya yang persis sama dengan milik Chu dan Qin adalah simbol status terbaik. Jelas, orang ini adalah Dewa Laut, Poseidon. Poseidon, melihat kedatangan Poseidon, Moshi berteriak untuk pertama kalinya, dengan sedikit kepanikan dan kecemasan dalam kata-katanya. Tapi Chukin dengan cepat diam-diam memegang telapak tangannya, sehingga kepanikan Moshi sedikit memudar. Lihat Dewa Poseidon. Pada saat ini, Hai Nuodowo, dan Bos Saixi, yang tidak tahu kapan dia muncul, berlutut ke arah Poseidon dengan hormat. Posesi, kamu bebas, kata Poseidon, nadanya penuh dengan udara. Chukin, kita bertemu lagi. Poseidon menatap Chukin, bibirnya sedikit terbuka. Sepertinya kita belum melihatnya.
Kata Chukin ringan. Ini juga benar, kamu belum pernah melihat wajah asliku, tetapi aku telah memperhatikanmu. Jawab Poseidon. Poseidon, katakan saja, kau datang ke dunia ini, apa maksudnya? Tanya Chukin. Kau adalah pewarisku, pewaris berikutnya dari Dewa Laut, mengapa kau begitu acuh padaku? Tanya Poseidon. Itu tergantung pada tujuanmu. Kata Chukin. Poseidon katakan saja, jika kau ingin melakukan sesuatu terhadap Mosi, lepaskan saja kekuatanmu. Tidak, Chukin, kau salah paham. Kata Poseidon, Mosi dan aku adalah teman sejati. Hanya saja caranya berbeda. Jika kau ingin melakukan sesuatu terhadap Mosi, bagaimana aku bisa menurutimu untuk melepaskannya? Segel Dewa Laut di dalam tubuh. Wajah Mosi sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Poseidon akan mengatakan kata-kata seperti itu. Setelah Chukin melirik Mosi, nadanya menjadi lebih ringan dan berkata, lalu apa yang kamu lakukan? Apakah kau lupa? Poseidon bertanya, kau telah menyelesaikan 9 ujian Dewa Laut, dan kau telah mencapai kecocokan sempurna dengan takhta Dewa Laut. Secara logika, kau harus memulai upacara pewarisan takhta Dewa. Aku sudah memberi tahu Siar bahwa aku tidak akan mewarisi posisi Poseidon untuk saat ini. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah kebebasanku, bukan? Jawab Chukin. Poseidon tercengang saat itu. Chukin ini tidak mewarisi posisi dewanya, bagaimana mungkin dia bisa bahagia dengan Dewi Matahari? Awalnya, ini memang kebebasanmu, tetapi sekarang, kau tidak bisa menahannya. Poseidon melanjutkan, oh, apa maksudmu? Tanya Chukin. Mosi, meskipun dia adalah temanku, dia juga Dewa ke-8. Begitu dia meninggalkan Laut Hitam, dan aku berada jauh di alam dewa dan tidak dapat mengendalikannya, keselamatan laut tidak akan lagi terjamin. Jawab Poseidon. Poseidon, kamu juga tahu bahwa Mosi adalah Dewa ke-8. Karena dia adalah dewa, seperti kamu, mengapa dia harus menjadi orang jahat? Chukin menjawab, kamu juga harus tahu bahwa Mosi mengikutiku, dia tidak dapat menjadi ancaman bagi dunia. Itu sebabnya kamu harus mewarisi posisi Dewa Laut. Poseidon melanjutkan, selama kamu mewarisi Dewa Laut dan sepenuhnya menguasai kekuatan laut, aku dapat percaya bahwa Mosi bukanlah ancaman bagi laut. Chukin, aku tahu alasan mengapa kamu tidak ingin mewarisi posisi dewa untuk saat ini, tidak lebih dari sekelompok wanita yang tidak ingin meninggalkan posisimu. Jadi, setelah kamu mewarisi posisi dewa, aku bisa memberimu waktu 1 tahun, dan tahun ini aku akan berada di dewa. Jie terus menjalankan tugas Dewa Laut. Kamu dapat terus tinggal di benua Douluo, tetapi premisnya adalah kamu tidak dapat melanggar aturan benua Douluo secara sewenang-wenang. Selain itu, beberapa temanku, seperti Dewi Matahari, Dewa Badai, dan Dewa Api, Dewi 9 Warna, Dewa Perang, mereka semua adalah dewa tingkat dewa utama, mereka dapat menyediakan dewa untuk wanitamu, asalkan mereka harus lulus penilaian dewa-dewa utama. Kata Poseidon, jika kamu tidak mewarisi posisi dewa. Poseidon melanjutkan, maaf, aku tidak bisa membiarkan Mosi meninggalkan Laut Hitam. Mendengar ini, para wanita Chudankin menjadi bersemangat satu persatu, bukankah ini yang mereka butuhkan? 2 tahun, Chukin berkata ringan setelah berpikir sejenak. Apa? Poseidon mengerutkan kening. Aku bilang, aku akan tinggal di benua Douro selama 2 tahun. Jawab Chukin. Ini, Poseidon ragu-ragu. Jangan kira aku tidak tahu. 1 tahun di benua Douro, alam dewa hanya 1 hari. Poseidon, kamu tidak mampu menunggu sehari pun, kan? Chukin tersenyum. Petik 2 titik. Bagaimana kau tahu? Tidak masalah, 2 tahun adalah 2 tahun. Tapi kau harus membuat 3 bab denganku, dan kau tidak boleh sembarangan melanggar aturan benua Douro. Poseidon setuju. Apa yang dimaksud dengan sembarangan melanggar aturan? Tanya Chukin. Selama kau tidak melakukan tindakan yang berlebihan, seperti menggunakan kekuatan sucimu untuk membunuh semua manusia, atau menghancurkan seluruh benua Douro, lakukan saja apapun yang kau inginkan, jelas Poseidon. Bagus, setuju. Chukin mengangguk. Bagus sekali. Ikuti aku ke Dewa Laut, dan wariskan takhta. Kata Poseidon. Petik 2 titik. Sekarang, apakah kau terlalu cemas? Chukin tersenyum. Kalian telah tumbuh terlalu cepat, dan kau selalu memegang pedang Asura di tanganmu. Aku khawatir kau akan menyesalinya kapan saja. Kata Poseidon. Baiklah, tunggu aku sebentar.
Chukin mengangguk. Kalau begitu cepatlah. Poseidon sangat senang saat itu. Dia tidak hanya mengirimkan posisi dewanya, dia juga membuat janji untuk Dewi-Dewi Matahari. Dengan cara ini, mimpinya akan segera terwujud. Kiki, Donger, Sier, Ziji, dan dua naga. Chukin menoleh ke orang-orang ini dan berkata, aku tidak tahu berapa lama kalian akan kembali. Kalian bisa kembali ke Pulau Dewa Laut dulu. Tidak masalah, Chukin, kami menunggumu. Kata Bibi Dong. Ya, selain itu, Sier, Yinger, Meyer, Kiwer, Xiao Wu, Erlong, Lena, harap bersiap, kemungkinan besar kalian akan menjalani ujian dewa. Chukin melanjutkan, selain itu, Rongrong, Zhu Qing, kalian semua, aku juga akan mengatur posisi dewa untuk kalian. Sesegera mungkin. Para wanita itu mengangguk bersama. Mereka sangat kompak, dan mereka tidak akan mengeluh karena siapapun yang menjalani ujian dewa terlebih dahulu. Baiklah, aku pergi sekarang. Setelah kata-kata Chu dan Qin, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke langit, lalu menghilang ke pusaran air emas bersama Poseidon. Pada saat ini sedikit terkejut. Secara logika, Chu Qin mewarisi Dewa Laut, bukankah dia membutuhkan pengorbanannya? Dia sudah siap. Sebenarnya, ketika dia pergi ke balkon tadi malam, Bos Saixi ingin memberitahu Chu Qin tentang hal itu, tetapi dia tidak menyangka Chu Qin akan mengganggunya seperti itu. Di sisi lain, Chu Qin mengikuti Poseidon ke tempat misterius. Di sini, ada lautan di semua sisi, dan di depannya ada kuil yang megah. Di sini, itu adalah kuil Dewa Laut di Pulau Dewa Laut. Kuil itu tingginya 200 meter, dan gerbang raksasa di depan kuil itu sendiri tingginya 100 meter. Di kedua sisi portal, patung-patung yang didirikan adalah patung Poseidon, Dewa Laut. Lihat, apakah patung ini agung? Setelah Poseidon menyusut, dia tersenyum tipis pada Chu Qin. Tidak apa-apa, Chu Qin tersenyum tipis. Hahaha, oke, saat kamu mewarisi tahta Dewa Laut, kedua patung ini akan menjadi penampilanmu. Poseidon tertawa beberapa kali. Meskipun kamu tidak ingin mewarisi posisiku, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Poseidon menambahkan dengan penuh kemenangan. Karena kamu sangat cemas, mari kita mulai. Poseidon tersenyum dan mengikuti Chu Qin ke depan aula. Masuklah, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Poseidon berkata, para dewa tidak dapat berpartisipasi dalam urusan manusia, aku hanya dapat mengirimmu ke sini. Tapi, Poseidon dengan cepat merendahkan suaranya, dan diam-diam memberitahu Chu Qin beberapa elemen dan proses pewarisan posisi dewa. Poseidon, kamu bisa melakukannya, tidak hanya datang ke tanah warisan, tetapi juga memberitahu Chu dan Qin Mixin. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat terdengar, dan di langit, sekelompok cahaya merah jatuh dari langit. Merasakan cahaya itu, Chu Qin merasakan sedikit depresi di hatinya, menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sangat kuat. Tidak, Chu Qin, masuklah. Ekspresi Sagot juga berubah, orang yang tidak tahu malu ini datang untuk menangkap seseorang. Ketika Chu Qin mendengar kata-kata Sagot, dia mungkin menebak identitas orang yang datang ke sini. Bagian lain dari kekuatan tubuhnya adalah sumber kekuatan ilahi Sura Raja Sura. Chu Qin pura-pura tidak tahu apa-apa, dan berjalan ke kuil Dewa Laut. Dapat dilihat bahwa pada saat Chu Qin memasuki kuil Dewa Laut, cahaya keemasan bersinar di depan gerbang kuil Dewa Laut, membentuk perisai emas, yang tampaknya menghentikan langkah kaki Chu Qin. Tapi siapa Chu dan Qin? Aku melihat Chu Qin tidak berpose, perisai emas itu sepertinya tidak ada, dan tidak ada cara untuk menghentikannya bergerak maju. Anak ini, dia belum mewarisi posisi dewa, dia sangat kuat. Kau bisa melangkah ke kuil tanpa pengorbanan Bos Saixi, ya. Sagot berkata dengan sangat puas, lalu dia melihat ke langit, tidak bisa membiarkan Dewa Sura, kau telah menggali pewaris yang begitu baik dariku. Dengan itu, Poseidon mendapatkan kembali penampilannya sebagai raksasa. Pada saat yang sama, Dewa Sura telah mendarat, ini adalah raksasa yang terlihat sedikit tampan dan penuh perasaan dingin. Chu Qin, melihat Chu Qin berjalan ke kuil Dewa Laut, Dewa Sura melangkah lebih lambat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan enggan. Kenapa, aku tidak ada sebagai kakak laki-laki? Poseidon mengulurkan tangannya untuk menghentikan Dewa Sura. Selamat datang di kuil Dewa Laut, pewarisku. Ketika Chu Qin berjalan ke kuil Dewa Laut,
Dia melihat seorang raksasa yang persis seperti Dewa Laut berdiri di singgasana kuil Dewa Laut. Poseidon, Chukin bertanya dengan bingung, tidak, pikiran Poseidon. Kamu sangat pintar. Poseidon menjawab, kalau begitu, jangan banyak bicara, mari kita lewati. Sesuai dengan keinginanku, Chukin mengangguk. Detik berikutnya, cahaya keemasan muncul di depan Chukin, dan Chukin menghilang di tempatnya. Yang Chukin datangi adalah ruang aneh, yang tampaknya berada di lautan, dikelilingi oleh air laut. Detik berikutnya, seluruh tubuh Chukin mulai mekar dengan cahaya keemasan, dan pada saat yang sama, air laut di sekitarnya memancarkan energi samudera yang terlihat, terus mengalir ke tubuh Chukin. Seperti yang dikatakan Dewa Laut, kesempatan untuk menjadi dewa adalah dengan menyublimkan dan melebur tulang jiwanya menjadi baju besi dewa. Kata Chukin, membuka semua tulang jiwa. Seluruh tubuh Chukin penuh dengan tulang jiwa. Tulang lengan kiri dan kanan adalah tulang lengan kiri dan kanan dari kera marah King Kong. Tulang jiwa kepala berasal dari tulang jiwa kebijaksanaan jutaan tahun yang diberikan oleh sistem. Tulang dada diperoleh dari pengorbanan naga biru binatang keberuntungan, dan tulang kaki kanan adalah paus pembunuh mata jahat. Raja, selain itu, Chu dan Qin juga memiliki malaikat dengan tulang jiwa bersayap 8, tulang naga perisai, tulang jiwa pedang es, dan tulang jiwa baju besi ksatria teratai merah dan tulang tanduk naga hitam. Total 10 tulang jiwa. Didorong oleh pikiran Chukin, 10 tulang jiwa ini semuanya meninggalkan tubuh Chukin. Pada saat yang sama, ada jantung Poseidon dan Trisula emas. Pada saat berikutnya, tulang-tulang jiwa ini melepaskan energi laut yang bergejolak. Setelah itu, semuanya bergabung bersama, membentuk kostum Dewa Laut yang cantik dan mendominasi. Poseidon mengatakan bahwa proses penggabungan pakaian dewa sangat sulit. Tampaknya kekuatanku telah membuat jalan menuju keilahian tidak mungkin diblokir. Pada saat ini, cahaya hitam menyala di wadah pemandu jiwa Chukin. Ini, kata Chukin dengan heran. Lupakan saja, jangan pedulikan itu untuk saat ini. Cocok, diiringi suara menggembirakan dari Chukin. Kostum Poseidon ini menyatu dengan tubuhnya yang tampan, kuat, dan gemuk. Segera setelah itu, Trisula emas di antara dahi Chu dan Qin mekar dengan cemerlang. Di luar kuil Dewa Laut, Dewa Sura dan Dewa Laut masih berdebat. Sura, kau datang ke sini, bukankah kau hanya ingin memanfaatkan ketidakmampuan Chukin untuk menahan kekuatan kepura-puraan Dewa Laut, dan kemudian berpura-pura menjadi orang tua yang baik, memperbaiki tubuh Chukin, sehingga ia mewarisi posisi dewamu. Dewa Laut memandang Dewa Sura, tersenyum pelan, kalau begitu sempoamu salah. Bahkan jika Chukin tidak mewarisi posisi dewaku, ia masih memiliki kekuatan puncak dewa tingkat kedua, dan tidak mungkin mewarisi posisi dewa dan gagal. Apa yang kau bicarakan? Ia tidak mewarisi posisi dewa, dan sudah memiliki kekuatan puncak dewa tingkat kedua. Dewa Sura terkejut. Tidak buruk. Poseidon mengangguk dan tersenyum penuh kemenangan. Jadi Sura, kau benar-benar mati. Chukin, itu milikku. Hebat, hebat. Sura tidak hanya tidak tertekan, tetapi juga gembira. Ada apa denganmu? Bodoh. Poseidon bertanya. Tidak, tidak. Dewa Sura berkata dengan gembira, Dewa Laut. Kau tidak tahu apa artinya bagi manusia untuk berkultivasi ke tingkat dewa, kan? Itu berarti dia dapat menciptakan posisi dewa atau mewarisi banyak posisi dewa. Mewarisi posisi banyak dewa. Poseidon mengangkat alisnya. Ya, lumayan. Dewa Sura mengangguk. Tubuh manusia, jika kau berkultivasi ke dewa tingkat ketiga, kau dapat mewarisi dewa ganda. Dengan kekuatan Chu dan Qin, kau dapat mewarisi Dewa Laut, dan kemudian mewarisi Dewa Sura milikku. Tidak ada tekanan sama sekali. Hebat, hebat. Petik 2. Bisakah seperti ini? Wajah Poseidon sedikit bodoh. Tentu saja, orang biasa tidak akan pernah bisa mewarisi Dewa Ganda, tetapi Chukin bukanlah manusia. Dia dapat mengatakan bahwa dia dilahirkan sebagai embrio dewa. Dewa Raja Sura berkata dengan tegas. Tidak seorang pun perlu mendapatkannya. Chukin, kau dapat memiliki keilahian Dewa Lautmu, dan kau juga dapat memiliki keilahian Sura milikku. Ayo, ayo, siapa saudaramu? Saudaraku, aku saudaramu. Kata Sagot dengan ekspresi yang dalam di wajahnya.